Bisa suara saya bisa? Ada Bu, nih ada. Ada ya? Kedengeran kan? Ya, itu jam 8 menit. Sedikit aja. 5 menit. Jadi reset Bu. Bentar nih. Gitu ya emang ya. Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengar ya suara saya? Itu dingin semua. Bika, dengar ya Bika? Bentar Bika, ini lagi ada. Kita tunggu sampai jam 8.15. Bapak Ibu. Berapapun yang hadir, insya Allah kita mulai. Ini perlu direkam ya? Mau dimasukkan ke YouTube? Yang dimasukin ke YouTube nggak? Misalnya dia dimasukkan ke YouTube boleh. Bu Ika, Bu Sasmi, Bu Umi, Bu Ria udah saya jadikan host. Siapa lagi Bu? Yang Kirati ya? Siapa? Bu Desi. Rina. Bu Sari ada ya Bu Sari? Ada udah. Alhamdulillah ya Allah. Rina. Suaranya Bu Umi kecil. Ah, suaraku kecil ya? Oh. Ya. Sekarang enggak. Sudah. Masih. Hah? Masih kecil. Bu Sari namanya yang mana? Ya, tes suara saya gimana? Oh iya, Sari, ini ya. Sari. Pakai uang. Oke.
Fatikan, ada nggak ya Fatikan? Belum ya? Sudah keras belum? Sudah keras nggak? Pusari sudah keras Pusari. Nikum, biar pakai dulu. Pusari. Enggak, kalau enggak. Sudah. Aku tuh nggak pakai headset. Suaranya Bu Umi benar. Sudah keras. Kedengeran Bu. Enggak. Ini tinggi ya, coba enggak, ini apa karena pakai punya aku, kan aku nggak pakai headset, jadi suaranya tidak besar. Coba tak kecil Fatikan. Enggak, kamu. Tes. Dengar suara saya keras juga. Oh iya, nggak ada suaranya. Nggak ada suaranya tuh. Iya, nggak ada suara. Pakai karena mic. Udah, udah pakai headset dari mic udah. Kita mulai ya Bapak Ibu karena waktu sudah menunjukkan 8 pukul 15. Monggo saya serahkan ke Bu Ria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu mendengarkan kan? Suaranya kecil atau sudah Cukup. Mas Bu, cukup. Cukup, alhamdulillah. Apa ini kok silo ini? Sebentar. Oh, Fatikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala sehingga kita masih diberi kesehatan hingga sampai saat ini kita dapat ketemu lagi. Semoga Bapak Ibu keluarga juga sehat ya. Di pandemi ini semoga kita semua diberikan kesehatan. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Ibu Saikatu Asfia selaku Kepala Sekolah SDIT Salman Al Farisi II, Bapak Ibu orang tua murid kelas 5 SDIT Salman Al Farisi II. Alhamdulillah ini kita masih bisa bertemu untuk komite. Mohon maaf. Inilah kalau apa dilemanya Zoom kayak gini ya. Ada saja. Ya, hari ini kita ada pertemuan komite. Kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua untuk menghadiri komite ini. Alhamdulillah sekitar 22 yang hadir. Semoga walaupun tidak full gitu, tapi bisa bermakna dan bermanfaat komite kali ini dan efektif. Baik, Bu Sasmi minta tolong ininya PowerPoint-nya. Ya, sekarang. Baik, agenda untuk komite hari ini adalah pertama kita mulai dengan bacaan Al-Fatihah dulu ya. Ini tidak ada membaca Al-Quran biar kita afdol jadi membaca Al-Fatihah sendiri-sendiri. Kita mulai a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ada 5 agenda yang hari ini akan kita sampaikan kepada Bapak Ibu orang tua murid, yaitu pertama adalah dari kepala sekolah, yang kedua adalah penjabaran program pembelajaran jarak jauh dari tim guru kelas 5, yang ketiga penjabaran program pembelajaran jarak jauh dari tim tahsin, yaitu Qiraati dan Tahfidz, insya Allah akan disampaikan oleh Bu Sari dan Bu Rina, selaku PJ dari tim Qiraati dan Tahfidz.
Yang keempat, penjabaran program pembelajaran jarak jauh dari tim BPI diwakilkan oleh Bu Atika. Yang terakhir adalah tanya jawab. Jadi kami mohon Bapak Ibu bisa sampai selesai ya, baru kemudian keluar dari Zoom ini. Gitu. Baik, yang kedua, yang pertama dari sambutan dari Bu Ika, kepada Bu Ika kami persilakan. Baik, terima kasih Bu Ika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang kami hormati Bapak Ibu Wali Siswa kelas 5 SDIT Salman Al-Farisi II, yang kami hormati Bapak Ibu Guru tim kelas 5, tim Tahta, BPI, yang dirahmati Allah. Alhamdulillah hari ini kita bisa berjumpa tatap muka via daring dalam acara pertemuan Bapak Ibu Guru dan Bapak Ibu Wali Siswa SDIT Salman Al-Farisi II. Pertama dan utama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita semua sehat, barokah. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita mendapat syafaat beliau di yaumil akhir nanti. Amin ya robbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah proses belajar mengajar semester 2 sudah berjalan sekitar 1 pekan, nggih. Mudah-mudahan proses ini menjadi awal bagi kita semua untuk saling bersinergi bersama Bapak Ibu, keluarga, sekolah, dan masyarakat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, menurut informasi dari Dinas, untuk pembelajaran tatap muka insya Allah akan dilaksanakan pada bulan Februari 2021. Tentunya dengan melihat situasi dan kondisi yang ada dan izin dari Dinas Kabupaten Sleman. Untuk persiapan sekolah tatap muka, SDIT Salman Al-Farisi II sudah memenuhi semua persyaratan yang disyaratkan oleh Dinas. Semoga semua berjalan baik. Bapak Ibu, bagi sekolah dengan jumlah besar, untuk proses belajar mengajar tatap muka akan kita lakukan secara bertahap. Yang pertama, kita akan membuat jajak pendapat dulu dari orang tua, akan kita ulang lagi, kemudian surat izin dari orang tua bermaterai itu mutlak ada. Kenapa? Karena salah satu syarat dari Dinas Kabupaten Sleman. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya sangat bersyukur, sangat mengapresiasi setinggi-tingginya atas perjuangan Bapak Ibu Wali Siswa dalam mendampingi putra-putrinya di rumah. Dan Bapak Ibu Guru tim kelas 5 dan tim di SDIT Salman Al-Farisi II yang sudah mengupayakan pembelajaran dengan sebaik-baiknya. Untuk itu, mari kita bersama-sama setelah pemaparan dari tim kelas 5, tim Tahta, tim BPI, kita berdiskusi bersama apa saja yang akan dilakukan kita ke depan dan masukan-masukan yang membangun untuk kebaikan kita bersama. Begitu nggih Bapak Ibu, mohon maaf dari kami apabila kami banyak kesalahannya. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kepada Bu Ika yang telah menyampaikan tentang kondisi sekolah. Selanjutnya penjabaran dari wali kelas atau perwakilan dari kelas 5
Kepada Bu Umi kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, marilah kita bersyukur ya, tidak lupa kita selalu bersyukur dan bersyukur insya Allah. Pada siapa yang selalu bersyukur, insya Allah akan didapatkan nikmatnya. Amin. Amin ya Tuhan. Alhamdulillah hari ini kita diberikan nikmat yang banyak oleh Allah, di antaranya adalah nikmat sehat, sehingga kita bisa bertemu dalam acara paguyuban Komite Kelas 5 di ajaran tahun 2021-2022. Di sini saya mewakili tim kelas 5. Saya langsung saja dari Bapak Ibu. Program pembelajaran jarak jauh kelas 5 semester 6. Ya. Insya Allah nanti sudah saya jelaskan, insya Allah akan share di grup paguyuban kelas. Ya. Kita mulai. Pembelajaran jarak jauh yang semester 2 ini hampir sama dengan pembelajaran jarak jauh ketika semester 1. Nanti setelah pembelajaran ketika ada para guru jauh bertemu. Suara saya jauh ya? Kita ya kita. Dengar suara saya? Bu Atika, dengar suara saya? Dengar Bu Umi. Bu Sasmi, PPT. Ya, semester genap ini hampir sama dengan semester 1. Ini nanti kita share apabila ada usulan yang sifatnya membangun dan bisa kita laksanakan, insya Allah usulan akan kami pertimbangkan. Kalau itu memang menguntungkan semua pihak, insya Allah akan kita laksanakan. Jadi Bapak Ibu, langsung deh, ini jadwal sudah kita share ke anak-anak ya ketika waktu Zoom pertama kali. Mungkin ada putra-putri Bapak Ibu yang Tukar mungkin Bu Umi. Ini tukar dengan punya saya aja. Itu mic-nya dimatikan, Bu Umi di sini. Mic-nya dimatikan. Aduh. Bismillah. Mohon maaf ya, bermasalah. Ini jadwal sudah kita share ke anak-anak yang ikut Zoom, mungkin yang belum ikut Zoom belum mendapatkan jadwal, tapi ada sebagian wali murid yang sudah menjapri saya. Ini nanti akan kami share kembali di paguyuban kelas masing-masing. Hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis sampai dengan hari Jumat. Khusus hari Jumat itu materi-materi yang sifatnya 2 minggu sekali, Bapak Ibu. Dan bedanya semester 1 dan 2, SPDB yang kemarin semester 1 itu dilakukan 2 kali dalam 2 minggu sekali, gantian dengan bahasa Inggris. Untuk semester genap ini SPDB setiap minggu ada pembelajaran SPDB. Dan untuk semester genap ini pelajarannya agak lebih mudah dibandingkan dengan semester 1. Temanya juga hanya sampai 6, 7, 8, 9. Tapi ini nanti juga banyak liburnya karena ada puasa, ada kelas 6 ujian, tapi insya Allah kita sudah susun sedemikian rupa sehingga nanti ketika pas semester genap anak-anak sudah mencakup semua materi semester genap. Itu ya Bapak Ibu. Adapun sebenarnya kita juga menginginkan untuk tatap muka, tapi karena kondisi dan keadaan kita masih pembelajaran online. Adapun pembelajaran online yang akan kita nilai, ya, atau kita sebagai tim penilaian ya, evaluasi nanti lanjut ya.
Untuk sementara untuk karakter, ya karakter yang kita ambil adalah menghargai. Ya, ini menghargai materi yang telah disampaikan oleh para tim guru kelas 5 khususnya, ya. Terus disiplin dalam menjalankan tugas, ya. Terus tanggung jawab dalam mengerjakan tugas. Itu karakter yang kita ambil untuk sementara waktu, karena untuk karakter yang lain kita belum bisa, Bapak Ibu, karena kita masih sifatnya online. Semoga sesuai dengan arahan dari Bu Ika, bulan Februari, insya Allah akhir Januari akan dievaluasi oleh sekolah. Kalau bisa memungkinkan Februari, insya Allah kita bisa tatap muka. Kita selalu berdoa ya Bapak Ibu. Lanjut bisa sih. Kita setiap ada Zoom kita evaluasi. Kita kemarin sudah di semester awal, semester 1, kita sudah ngasih semacam angket untuk anak-anak. Apakah Zoom dilakukan dua kali dalam seminggu atau cukup sekali dalam seminggu? Ternyata anak-anak banyak yang menginginkan Zoom dilakukan hanya 1 kali dalam 1 minggu. Sehingga kita sepakat juga 1 minggu, dan semester 2 ini kita juga mulai dari 1 minggu 1 kali Zoom. Terus kemarin ini semester 2 ini kita evaluasi benar-benar untuk pembelajaran semuanya, khususnya Zoom. Ya, ini dari angket Zoom. Kemarin kita sudah kasih link untuk daftar hadir, dan di situ ada juga kita masukkan juga kolom kesulitan pembelajaran selama 1 minggu. Nanti kita akan evaluasi. Walaupun ini data yang masuk tidak semuanya, tapi setidaknya ini mewakili. Kalau kita lihat anaknya kayaknya paham semua. Tingkat kesulitannya kecil. Ini kita bersyukur atas partisipasi Bapak Ibu semua dalam mendampingi putra-putrinya di sekolah, di rumah. Karena kita lihat dari angket yang kita masukkan tanggal 7 Januari awal pertama Zoom, kita sudah ngasih pembelajaran. Yang minggu ini kita juga sudah kasih angket, nambah kendala juga bahasa Jawa dengan saya juga pernah merasakan jadi guru bahasa Jawa. Putus-putus. Mohon maaf. Sinyalnya ini kadang putus, kadang nyambung. Harap maklum gitu ya. Terus yang 7,9, 3 siswa kesulitan mata pelajaran matematika. Kita juga sudah berusaha untuk Bu Sasmi dan ahli di bidangnya. Jurusannya juga tidak diragukan, beliau benar-benar jurusan matematika. Betul ya Bu Sasmi? Alhamdulillah. Moga nanti yang belum mengumpulkan datang bisa, Terus yang hanya 2, Terus yang 2,6 itu kesulitan 1 siswa kesulitan PKN dan 1 siswa bahasa Arab. Ya, ini kita evaluasi, insya Allah setiap minggunya ya, kan anak-anak sukses dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Lanjut bisa sih. Ya, untuk semester 2 ini kita evaluasi pembelajaran jarak jauh ketika semester 1.
Kemarin Bapak Ibu sudah mendapatkan hasil evaluasi pembelajaran berupa rapot, nggih. Memang di Salman tidak mengutamakan kognitif, tapi setidaknya kognitif dunia akhirat itu seimbang. Betul ya Bu Rian? Di sini ketika ada kehadiran kemarin, memang kita sepakatkan karena kita nggak bisa di kehadiran anak-anak, nggak bisa lihat kehadiran anak-anak. Jadi ketika dirapot tidak yang tidak hadir, itu aja. Tapi untuk evaluasi semester 2 ini kita akan benar-benar mengevaluasi dari hal-hal yang terkecil, ya. Ini juga untuk membentuk karakter anak untuk tadi disiplin, ya, tanggung jawab dan menghargai. Dari evaluasi pembelajaran jauh semester 1 itu hanya 50% siswa yang memanfaatkan kegiatan Zoom yang disediakan. Ini kami juga nggak tahu alasannya, karena kalau ada pun yang izin itu pun hanya sedikit, banyak yang nggak tidak izin dan banyak yang tidak ikut. Jadi kami tidak tahu apa permasalahannya, apa masalah wifi, apa masalah laptop, apa masalah HP, kami tidak tahu, nggih. Itu hanya 50 siswa, 50% siswa dari siswa yang mengikuti kegiatan Zoom. Pernah kita coba, misal, Bu ini terlalu banyak, kita coba untuk memilah setengah-setengah. Ketika kita pilih setengah-setengah, yang hadir pun hanya sedikit. Enggak sampai misal ya berapa anak dari yang hadir. Akhirnya terus anak-anak itu juga enaknya satu kali aja Bu, biar ketemu semua. Akhirnya kita menerima aspirasi dari anak-anak, karena subjek kita adalah anak-anak. Terus masalah tugas. Sebagian siswa ya telah mengumpulkan tepat waktu sesuai dengan instruksi tugas. Alhamdulillah ya, walaupun hanya ada beberapa anak yang masih harus dijapri ya ke orang tuanya. Sekali lagi kami mohon maaf ya atas ketidaknyamanan. Lanjut pusatnya. Dari ya, evaluasi lagi. Ini ada ini loh, yang hadir dapat tambahan poin, nanti tak kasih poin, berhadiah Bapak Ibu. Berhadiah untuk anaknya. Berhadiah untuk anaknya. Oh, gampang Bu. Terus ini evaluasi juga Bapak Ibu untuk kedepannya, semoga anak-anak lebih baik lagi, gurunya juga lebih baik lagi. Ini semester ternyata cepat ya Bapak Ibu, waktu yang telah kita lalui ternyata 6 bulan itu cepat, nggak terasa ini semester 2, sebentar lagi putra-putri Bapak Ibu kelas 6. Adapun tugas minimal untuk semester 2 ini 75% tugas dikumpulkan dan harus sesuai dengan arahan guru yang diberikan oleh guru mapel masing-masing. Biar anak-anak latihan mengikuti apa sih tugasnya, apa sih ininya. Jadi ini sudah kelas 5 Bapak Ibu, sudah dewasa, harus dilepas secara pelan-pelan. Insya Allah anak-anak SD, ketika anak-anak di SD itu adalah suatu pondasi. Apabila pondasinya kuat, insya Allah bangunan ke depannya Bapak Ibu tinggal menikmatinya. Itu terus waktu pengumpulan tugas. Ini biasanya kita sudah share. Waktu pengumpulan tugas itu sampai jam 8 malam. Biasanya guru-guru itu ngoreksi juga setengah siang, baru 8, 10, kita akhirnya sampai jam 8 malam. Walaupun ada tugas susulan yang belum mengerjakan, itu pun dikasih tugas 1 hari kembali. Jadi saya harapkan untuk semester 2 ini anak-anak dengan pendampingan Bapak Ibu untuk mengingatkan tugas dikumpulkan tepat sesuai jam 8 malam.
Gitu aja Bapak Ibu, latihan untuk disiplin, untuk latihan tanggung jawab. Insya Allah Bapak Ibu nanti yang menikmatinya. Amin. Lanjut Bu. Udah. Oh, terus sekarang kita bisa mengisi untuk semester 2 ini, kan tadi sudah saya aturkan ke Bapak Ibu, bahwa kehadiran untuk semester 1 ini kita tidak bisa melihat ya kehadiran anak-anak. Tapi untuk semester 2 ini, kehadiran bisa kita lihat dari Zoom. Kalaupun nggak bisa WA ke wali kelas masing-masing, kalaupun izin, misalnya bepergian, terus sakit, moga-moga semua dalam keadaan sehat ya. Terus atau memang wifi-nya lagi nggak nyambung, bisa dikomunikasikan dengan guru wali kelas. Ya. Terus yang kedua mengisi daftar hadir. Kemarin mohon maaf di kelas ternyata kemarin ada Mas Rasa ada fotonya tapi ternyata belum ngisi link, belum masuk link. Ini sudah kita share ke anak-anak di waktu Zoom pertama. Kita kasih waktu sampai 20 menit ya. 20 menit untuk cara pengisiannya. Kalaupun nggak bisa, saya pun mungkin juga nggak bisa Ibu, Bapak ya. Itu ada chat di Zoom. Saya nggak bisa masuk Bu, misal. Kalau nggak bisa chat di Zoom, bisa ke WA wali kelas masing-masing. Nanti akan kita isikan untuk link daftar hadir. Dan link daftar hadir ini akan muncul ketika sudah mau selesai. Jadi mau selesai Zoom. Itu akan kita kasih link. Jadi tiap hari, tiap Zoom linknya berbeda. Gitu aja Bapak Ibu. Terus di link itu nanti anak-anak siswa mengisi form evaluasi pembelajaran selama 1 minggu, termasuk kesulitan, ya, apa yang menjadi kendala bagi anak-anak. Insya Allah ini masukan bagi kami untuk perbaikan ke depannya agar lebih baik dan sampai sasaran ke anak-anak. Begitu nje, Bapak Ibu, mungkin nanti kalau ada usulan yang sifatnya nanti membangun, nje, insya Allah akan kami pertimbangkan, nje. Nanti kita pertimbangkan sehingga nanti kita ke depannya lebih baik lagi, baik anak-anak, baik orang tua maupun kita sebagai guru. Gitu aja. Waktu saya kembalikan ke Bu Ria. Alhamdulillah, terima kasih dari Bu Umi. Langsung dilanjutkan untuk tanya jawab. Mohon maaf, silakan di chat saja ya. Nanti kami akan menjawab pada sesi yang tanya jawab. Biar mempercepat waktu. Berikutnya. Dari pejabat, penjabaran dari menjawab program pembelajaran jarak jauh dari tim Tasin, dari Kiroati terlebih dahulu, nanti kemudian dilanjutkan oleh tim Tafid. Monggo kepada Bu Sari, kami persilakan. Bu Sari masih di mute itu. Bu Sari di mute itu. Mungkin mic-nya tidak di-mute dulu.
Mic-nya jangan di-mute. Bu Sari jadi mute. Belum masuk Bu Sari suaranya. Belum. Sari, ya. Nah, Sudah nggih? sudah. Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ibu Saikatu Afrian selaku Kepala Sekolah yang kami hormati, Bapak Ibu Wali Siswa kelas 5 yang kami hormati, tim guru kelas 5 yang kami hormati, beserta tim Tafid dan perwakilan dari tim BPI. Terima kasih atas waktunya yang diberikan kepada kami untuk menjelaskan beberapa agenda terkait dengan pembelajaran tahsin di SD Salman Al-Farisi 2. Langsung saja nih Bapak Ibu, untuk agenda tahsin di semester 2 ini, kami sudah mengagendakan beberapa agenda. Yang pertama yaitu terkait dengan persiapan pra-EPTAK. Persiapan pra-EPTAK di semester 2, yang awalnya kami rencanakan di bulan Januari, minggu ketiga atau pekan ketiga, yang akan dilaksanakan setiap hari Sabtu, karena melihat kondisi sekarang, jadi akan kami tunda dulu. Untuk selanjutnya, seperti tadi penjelasan dari Bu Ika, kalau misalnya nanti bulan Februari sudah bisa masuk sekolah tatap muka, insya Allah untuk pendampingan pra-EPTAK bisa jadi tidak setiap hari Sabtu, kemungkinan misalnya ketika anak masuk. Untuk itu kami, untuk yang pendampingan pra-EPTAK nanti bisa kami infokan kembali. Untuk yang kedua yaitu pelaksanaan pra-EPTAK. Untuk pelaksanaan pra-EPTAK insya Allah akan kami laksanakan pada hari Sabtu tanggal 6 Maret 2021. Kemudian untuk pelaksanaan EPTAK insya Allah di akhir bulan Maret, yaitu Sabtu 27 Maret 2021. Untuk yang bisa mengikuti EPTAK itu adalah anak-anak yang lolos di pra-EPTAK, seperti itu. Kemudian untuk khotaman sendiri, insya Allah akan kami agendakan tanggal 5 Juni tahun 2021. Insya Allah kalau semua agenda akan terlaksana melihat situasi dan kondisi yang berkembang sekarang ini, seperti itu. Kemudian untuk evaluasi pembelajaran, kami dari tim tahsin mohon bantuan, minta tolong kepada Bapak Ibu wali siswa untuk menyemangati anak-anaknya supaya rutin setorannya, nggih. Apalagi untuk anak-anak yang sudah diberikan fasilitas HP sendiri itu terkadang kurang terkontrol untuk setorannya. Kemarin kami mengevaluasi beberapa anak yang masuk di grupnya itu memakai HP sendiri, itu jarang setoran seperti itu. Ketika dikonfirmasi kepada orang tuanya, bilangnya sudah setoran seperti itu. Ya, terkait dengan ini ya pembelajaran tahsin, seperti yang kita ketahui bahwa salah satu keunggulan dari Salman itu ada di pembelajaran Al-Qur'annya. Jadi kami mohon kerjasama semuanya nggih, untuk mengingatkan kepada anak-anak untuk senantiasa berinteraksi dengan Al-Quran. Walaupun itu yang masih jilid seperti itu, tetap setiap hari mohon dibaca seperti itu. Apalagi yang sudah Al-Quran, apalagi yang sudah khotam. Jadi senantiasa merutinkan tilawahnya. Seperti tadi kami melihat dari penjelasan dari wali kelas, nggih, ada pembelajaran membaca Al-Quran setiap hari seperti itu. Mungkin itu saja penjabaran dari tim tahsin. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo dilanjut agenda yang selanjutnya.
Monggo Pak Dian bisa dilanjut. Monggo, aduh. Ini kok bisa di Monggo untuk Bu Rina, silahkan untuk pemaparan afidnya. Ya, terima kasih Bu Sasmi atas waktu yang diberikan kepada saya selaku yang mewakili dari tim Tafid. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pada kesempatan hari ini, pagi ini, kita masih diberikan waktu luang, kesehatan, juga kekuatan iman dan Islam, insya Allah, sehingga kita bisa berkumpul atau mengadakan silaturahmi walaupun di Zoom pada pagi hari ini. Salawat juga salam selalu kita aturkan kepada Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah kita nantikan syafaatnya dari dunia sampai akhir zaman. Allahumma amin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Bu Kepala Sekolah, juga guru wali kelas, Bu Ria, juga Bu Umi atas kesempatan yang diberikan kepada tim Tafid untuk bisa bergabung di dalam forum ini, dan mudah-mudahan dengan forum ini kita akan saling silaturahmi, juga saling komunikasi komunikasi KBM di sekolahan SDIT Salman Al-Farisi, sehingga akan menghasilkan pembelajaran yang baik. Di sini kami atau saya mewakili dari tim Tafid akan menjelaskan tentang agenda untuk tim Tafid khususnya kelas 5. Seperti yang sudah kita lakukan di tahun-tahun kemarin, itu untuk kelas 5 mulai semester 2 ini atau semester genap ini, kita akan mulai dengan mengadakan agenda murojaah. Murojaah ini dimaksudkan untuk supaya anak-anak mulai dari kelas 5 semester 2 ini itu bisa terus menguatkan hafalannya, terutama murojaah ini dikhususkan untuk yang juz 30 gitu loh. Walaupun di kelas 3, di kelas 4 itu anak-anak sudah selesai juz 30, dari tim Tafid ada agenda tersendiri untuk murojaah. Kalau di tahun kemarin, di kelas 5 tahun kemarin yang semester 2 kemarin itu ada lembar mutabaahnya. Tapi untuk tahun ini karena masa pandemi, kita pun juga kesulitan untuk mengontrol anak-anak, karena kertas mutabaah itu dimaksudkan untuk sebagai kontrol kami kepada anak-anak. Itu secara fisik ya. Tapi kalau untuk masa pandemi ini, itu nanti juga dari tim Tafid itu minta tolong bantuannya juga kepada Bapak Ibu sebagai orang tua wali kelas 5A atau 5B supaya bisa membantu menyesuaikan waktu-waktu kapan yang anak-anak itu di samping ziyadah juga menyetorkan hafalannya murojaah yang juz 30.
Karena untuk jadwal selama sepekan ini, yang kelas 5 itu sudah mulai lumayan, maksudnya sudah bisa dibilang cukup untuk agenda setoran. Jadi setiap hari Senin, Rabu, dan Kamis. Ya. Nah, nanti untuk semester ini dari tim Tafid akan mengagendakan 1 hari khusus untuk murojaah anak-anak yang juz 30. Juz 30 ini kami samaratakan, Bu. Kami samaratakan dari mulai Anas sampai Anaba. Gitu. Monggo saja dalam hal ini kami serahkan kepada orang tua atau khususnya anak-anak mau milih dari Anaba dulu sampai ke Anas atau boleh diloncat-loncat enggak apa-apa. Gitu. Itu sudah istilahnya dari tim Tafid itu tuh mempermudah anak-anak, yang penting anak-anak itu mau untuk murojaah gitu. Jadi sekali lagi untuk jadwal kita dari tim Tafid setiap Rabu kita usahakan untuk anak-anak itu murojaah khusus juz 30. Andaikan dalam 1 semester ini misalnya anak-anak itu sudah selesai dalam semester ini sudah selesai juz 30, gimana Bu? Boleh nanti bisa dilanjutkan ke juz 29 asal anak-anak itu sudah melampaui juz 30 sudah selesai. Kalau misalnya juz 29 belum selesai tapi juz 30 sudah murojaah, kita belum mengizinkan gitu. Gitu saja. Gitu. Karena selain itu juga anak-anak biar terpacu atau termotivasi untuk terus bersama Al-Quran. Jadi setidaknya hafalannya tidak hilang. Itu salah satunya alasan kami seperti itu. Karena nanti kalau sudah di kelas 6, di semester 1 dan semester 2, kita insya Allah akan juga murojaah juz yang anak-anak mulai kelas 5 ini sudah tercapai. Maksudnya gimana? Kalau misalnya kemarin kelas 5 juz 30 sudah selesai, sudah mutoba'ah, nanti tinggal melanjutkan saja yang di juz 29 dan seterusnya. Istilahnya anak-anak akan mempermudah untuk nanti di kelas 6 semester 1 dan semester 2 gitu. Kemudian selain itu untuk targetan kelas 5 yang semester kemarin itu dari surat Nuh sampai Al-Haqqah untuk semester 1 kemarin. Kemudian untuk semester ini itu dari surat Al-Qalam sampai Al-Mulk. Andaikan putra-putri Bapak Ibu semua sudah melebihi dari target dari sekolah, alhamdulillah, itu pun juga suatu kebanggaan tersendiri untuk Bapak Ibu semua, sehingga bisa untuk istilahnya penyemangat juga kepada anak-anak juga. Gitu saja mungkin dari saya. Kemudian tentang evaluasi belajar atau KBM daring khususnya di Tahfidz, itu pastilah Bapak Ibu itu sangat-sangat beda dengan waktu sebelum pandemi. Ya, Bapak Ibu juga perso sendiri, begitupun juga mungkin KBM yang lain. Tapi insya Allah kami dari tim Tahfidz kalau misalnya menghandle anak-anak sendiri itu sepertinya tidak mampu untuk saat ini. Jadi
saya mohon dengan sangat dan mohon dengan hormat untuk bantuannya ke Bapak Ibu sekalian sehingga ada interaksi antara tim tahfidz dengan orang tua murid kelas 5A dan B untuk bisa menyemangati anak-anak di rumah. Khususnya juga sangat berpengaruh itu adalah orang tua sebenarnya, tapi kami di sekolah itu sebagai yang melanjutkan saja gitu. Sehingga kalau misalnya Bapak Ibu bisa menyemangati, insya Allah kami pun di sini juga mendoakan untuk semua bisa berjalan dengan lancar gitu. Untuk evaluasi kelas 5A dan kelas 5B, memang sejauh ini ada beberapa anak yang sudah istilahnya melampaui sesuai target, itu sudah ada Bu. Tapi di data kami itu ada sekitar 25% ya masih belum target, tapi itu pun juga kita pun juga nggak bisa untuk push atau memaksa mereka untuk ayo dong kamu harus gini tuh nggak bisa karena kita pun juga melihat kemampuan anak-anak juga walaupun kita juga istilahnya gemes ya Bapak Ibu untuk tahun ini untuk pandemi ini, tapi kita pun juga berusaha untuk setiap pagi juga kita kirimkan mereka untuk quote-quote atau penyemangat juga gitu. Kemudian selama ini kalau yang agenda yang kami lakukan, andaikan kita melihat ada beberapa anak yang kemungkinan masih perlu bimbingan atau butuh ditalaki, kita menyediakan untuk bisa lewat Zoom ataupun boleh ke sekolahan dalam artian juga pastinya dari tim tahfidz sebelumnya juga minta izin kepada pihak sekolah khususnya kepada Bu Ika sebagai kepala sekolah apakah boleh apa enggak, itu pun juga kami sangat berharap juga. Dan sejauh ini pun kami sudah melakukan seperti itu Bapak Ibu. Jadi monggo misalnya ada kesempatan misalnya bisa di chat masing-masing pengampunya, monggo bisa nanti kita atur jadwalnya juga. Selain itu, satu lagi untuk info dari tim tahfidz bahwa untuk ujian tahfidz dari kelas 3 sampai kelas 6 mulai semester ini itu ujiannya lewat sekolahan, maksudnya tatap muka Bu, Bapak. Jadi tapi pun juga harus prokes. Kami juga melihat dan mengatur juga tentang prokes dan dari pengujinya itu nanti akan mengagendakan berapa orang yang hari ini bisa ujian. Jadi tetap kita ada aturan mainnya di pandemi saat ini. Mungkin itu saja dari saya mewakili dari tim tahfidz. Sekali lagi mohon bantuannya juga kepada Bapak Ibu semua untuk bisa menyemangati putra-putrinya supaya bisa terus setiap hari bersama Al-Quran dan mudah-mudahan putra Bapak Ibu semua juga dimudahkan. Itu saja, mohon maaf apabila ada kata-kata saya yang kurang bagus. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu dan tempat kami kembalikan kepada Bu Sasmi. Terima kasih atas penjabaran yang disampaikan oleh Bu Rina. Kami lanjutkan kepada Bu Atika dari tim BPI. Monggo kepada Bu Atika kami persilakan.
Bu Atika. Suaranya belum ada, Bu. Bu Atika, monggo. Ini suara siapa ya? Ya, Bu Ria. Udah saya mute. Pakai headset mungkin ya, headset Bu Atika. Bu Atika. Sudah unmute loh. Bu Atika, sudah siap? Lagi nyari headset. Sambil menunggu Bu Atika, mohon maaf Bapak Ibu, nanti di akhir sesi ini, maaf sesi tanya jawab, setelah sesi tanya jawab ada link presensi. Kami mohon Bapak Ibu bersedia untuk mengisi link sekalian sebagai evaluasi bagi kami, karena beberapa anak mengatakan bahwa mengalami kesulitan dalam mengisi link. Dan ketika kami tanya, mereka juga bingung kenapa, tapi ada sebagian besar itu bisa. Jadi kami minta bantuan Bapak Ibu, nanti juga coba mengisi link yang biasanya kami berikan pada anak-anak. Apakah nanti ada masalah atau tidak? Jika ada masalah mungkin bisa disampaikan kepada kami letak masalahnya di mana, jadi bisa untuk jadi perbaikan bagi kami. Bentar dulu ya Bu ya, ini Google Drive-nya. Bu Atika siap? Halo, udah dengar belum ya? Suaranya kecil ya Bu? Iya, saya sudah pakai headset ini. Gimana ya? Sudah dengar belum ya? Sudah, Bu. Oke. Bentar, saya buka. Kecil sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bu Atika mungkin didekatkan ya. Gimana? Mungkin lebih didekatkan lagi mic-nya Bu Atika. Sudah dengar belum ya? Nah, jelas. Sudah, oke. Monggo dipersilakan kepada Bu Atika. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Ya, saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Saikatu Aswiyah, tim kelas 5 dan juga Ibu Guru Tahsin dan Tahfidz yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan pembelajaran Bina Pribadi Islam. Sebentar saya buka dulu ini ya. Kira-kira udah kelihatan belum ya? Belum Bu? Oh iya sudah. Sudah? Ya sudah. Oke. Tapi hilang lagi Bu. Kok hilang lagi ya? Sebentar ya Bu. Mana ya? Oh ya. Oh. Hilang. Aduh, astagfirullah. Salah. Udah kelihatan ya? Udah ya. Loh, kok keluar lagi ya? Bentar. Oke. Baik, ini saya akan menyampaikan terkait pembelajaran Bina Pribadi Islam di semester 2 ini ya.
mungkin selama ini Bapak dan Ibu bertanya-tanya apa sih itu Bina Pribadi Islam? Ya, ini dia Bina Pribadi Islam atau BPI. Itu adalah salah satu pembinaan kepada siswa yang bertujuan untuk membentuk karakter Islami peserta didik. Halo? Ya. Di sini juga ada, kami nanti ada SKL-nya ya, Bapak dan Ibu, standar kelulusan dari JSIT. Yang pertama adalah memiliki akidah yang lurus, yang kedua melakukan ibadah yang benar, yang ketiga berkepribadian yang matang dan berakhlak mulia, keempat menjadi pribadi yang bersungguh-sungguh, kelima disiplin dan mampu menahan hawa nafsunya, keenam memiliki kemampuan membaca, menghafal, dan memahami Al-Quran dan hadis dengan baik. Yang ketujuh, yang terakhir, memiliki wawasan yang luas dan keterampilan hidup. Nah, terus itu ini dia pembelajaran yang akan dilakukan secara daring. Yang pertama itu ada penyampaian materi melalui Zoom, penyampaian materi melalui video, hafalan hadis, hafalan Asmaul Husna, serta controlling harian siswa melalui buku Fastabiqul Khairat. Nanti untuk link Google Classroom-nya tetap memakai yang kemarin. Terus itu nanti link Zoom akan kami sampaikan kepada wali kelas masing-masing. Jadi pembelajarannya itu nanti kalau BPI itu ada 2 pekan sekali bergantian dengan PJOK. Nah ini guru pengampu Bina Pribadi Islam yang kelas 6 sama kelas 5 itu ada saya sendiri, yang kelas 4 ada Bu Hanun, yang kelas 3 ada Bu Diah. Nah, ini ya Ibu, nanti insya Allah PPT-nya akan saya share di wali kelas 5A dan 5B. Yang kelas 3, ini yang kelas 5 untuk target setoran hadisnya. Terus ini juga yang target buat setoran Asmaul Husna. Nanti ketika misalnya yang misalnya Asmaul Husna sudah disetorkan di semester 1, nggak apa-apa, boleh langsung melanjutkan aja di Asmaul Husna yang berikutnya ya, sampai sesuai dengan target. Nah, ini teknis pengumpulan tugasnya. Yang pertama itu tugas dikirimkan ke Google Classroom masing-masing kelas dalam bentuk rekaman suara atau gambar, disesuaikan dengan tugas yang diberikan. Nanti misalnya jika dalam video, kan itu biasanya memorinya tidak masuk di ini ya, di drive, bisa nanti buat dipakainya pakai suara, rekaman suara aja nggak apa-apa. Nanti sambil diberi keterangan namanya siapa, hadis keberapa gitu ya. Terus yang kedua, tugas dikirimkan dengan menyertakan nama lengkap dan kelas. Yang ketiga, tugas dikumpulkan pada judul tugas yang sesuai. Terus yang keempat, batas pengumpulan tugas adalah 1 pekan. Buku Fastabiqul Khairat dikumpulkan setiap 1 bulan sekali untuk ditandatangani oleh guru BPI. Yang keenam, buku Fastabiqul Khairat nanti terakhir itu dikumpulkan hari Jumat tanggal 4 Juni 2021. Yang mana ya? Nah ini Bu, ini mohon maaf sebelumnya saya ganti nomor WA karena kemarin itu nomor WA saya keblokir, jadi mungkin nanti bisa di-save sama ini ya Bu, jadwal BPI buat semester 2 ini. Terus, aduh. Oke, ini jadwal pengumpulan buku Fastabiqul Khairat ke sekolah. Nanti yang ini semua ya Bu ya, dari kelas 3, 4, 5, dan 6. Nanti dikumpulkannya bisa ke guru BPI per kelas. Kalau saya biasanya itu nanti di kelas 6 Al-Khawarizmi. Nanti bisa langsung ke kelas saya aja. Itu sama yang terakhir juga. Ini ada pengumpulannya. Udah, sekian dari saya. Jika misalnya ada yang ditanyakan atau
atau mau ngasih masukan atau saran, monggo banget. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Ibu Ria. Terima kasih kepada Bu Atika atas penjabaran program pembelajaran jarak jauh dari tim BPI. Nanti mohon kesediaannya mungkin untuk yang jadwal kami wali kelas untuk diberikan kembali ya, agar kami share juga setiap harinya ke orang tua, terutama yang untuk BPI karena 2 minggu sekali agar tidak terlupa. Oke, siap. Ya baik, masuk ke sesi terakhir yaitu tanya jawab. Kami ada beberapa pertanyaan dari orang tua yang ini di chat juga mungkin sudah Bapak Ibu lihat ya. Untuk yang pertama dari bapaknya Mas Aska, Ilmi dan Azhar itu ada, kalau bisa ada sesi motivasi achievement learning yaitu peningkatan belajar agar ada peningkatan kesadaran belajar. Yang kedua dari Bu Un adanya remedial tuntas sehingga nilainya betul-betul baik agar menjadi modal untuk melanjutkan besok karena nilai kelas 5 dan 6 sangat menentukan dalam melanjutkan jenjang SMP. Yang kedua dari Bu Un juga mohon informasi untuk AKM jenjang SD apa betul dilaksanakan di kelas 5, sejauh mana para siswa latihan soal-soal untuk menghadapi AKM tersebut. AKM itu asesmen kompetensi minimum ya Bu ya. Terus yang ketiga dari ibunya Mbak Freya, untuk tim Tafid, monggo tim Tafid nanti silakan dijawab ya. Ya Bu. Untuk tim Tafid mungkin bisa setiap pekan dilakukan murojaah bersama-sama dengan Zoom atau Google Meet biar anak-anak juga semangat murojaah dan hafalannya. Terus kemudian ini jadi ibunya Mbak Freya juga untuk tim Tafid, di bawahnya ya, maaf, Bu ibunya Mas Hasan. Jadi ada masukan dari tim Tafid, ini juga sudah disampaikan kepada kami wali kelas. Adanya updatean capaian anak-anak di rapot juga. Jadi agar anak-anak yang sudah berusaha menghafal ada apresiasinya. Jadi selama ini kan rapot hanya yang semester 1 saja atau yang kelas 4 itu tidak ada. Nanti kalau khawatirnya di semester 2 yang semester 1 tidak ada tulisan pencapaiannya. Begitu ya Bu maksudnya ibunya Mas Hasan ya. Terus kemudian dari maksudnya begini. Yang sudah semester kemarin itu tidak kan di rapot Bu? Iya, bukan kelas 3 dan 4 tapi yang sudah berjalan gitu. Yang sudah berjalan tidak ada di rapot gitu. Jadi tidak sesuai antara yang sudah dikerjakan anak-anak dengan hasil capaian yang tertulis ya. Jadi seolah-olah seperti mereka sudah menghafal tapi tidak ada record, tidak ada hasil capaiannya tidak tertuang begitu. Padahal mereka sudah menghafal selama 1 semester kemarin gitu. Iya, intinya sih ada kalau memang kendalanya di koordinasi antara guru tahfidz dengan wali kelas, intinya ada komunikasi gitu. Selama ini guru tahfidz sudah memberikan feedback di grup, sudah ada record di grup WA juga, seharusnya lebih mudah untuk melihat sampai mana capaian anak-anak. Jadi ada ini ya Bu, koordinasi yang baik gitu. Jadi pendataan juga lengkap gitu ya Bu ya. Ya, supaya hasil anak-anak selama 1 semester kemarin di grup WA sudah melaksanakan tahfidz itu tidak hilang begitu saja gitu. Kesannya jadi kemarin, karena yang semangat terus terang, yang semangat melihat rapot itu sebenarnya anak-anak gitu ya. Bukan saya sendiri, sudah selama pandemi tidak begitu expect too much gitu ke anak-anak. Tapi
ketika mereka sudah berusaha 1 semester bekerja keras untuk melakukan pembelajaran gitu, ketika apresiasinya, loh kok nilai saya seperti ini, kok report saya di rapot seperti ini, itu kan jadi kayak yang ya ngapain dong kemarin saya hafalan banyak gitu, sementara di situ gitu-gitu aja, tulisannya tidak ada bahkan gitu misalnya. Nah, itu sebagai masukan aja sih. Ya Bu, jadi nanti disampaikan oleh tim Tafid ya Bu. Insya Allah kalau dari wali kelas, kalau datanya sudah ada, sudah siap, kami akan memperbaiki, nge-print lagi, itu tidak masalah bagi kami. Ya, maksudnya ini mumpung ada tim Tafid gitu Bu. Oh iya Bu. Saya dari kami wali kelas juga sudah menyampaikan tim Tafid, datanya sudah diberikan kepada kami kemarin sore ya Bu Rina ya, kirim ke saya ya. Iya Bu. Insya Allah nanti segera akan kami perbaiki. Ini maaf Bu Rina, boleh saya jawab? Nah, nanti dulu Bu, belum, nanti sekalian ya. Nah, ini juga dari ibunya Mbak Sora, masukan untuk tim Tafid, jadi ada feedback. Ini bisa dilihat ya, sudah disampaikan oleh Pak Dian, untuk memberikan feedback rutin terkait setoran anak-anak, supaya kami bisa memantau sudah pas atau belum hafalannya. Ini ini mohon maaf ini enggak dari ibunya, tadi ibunya Mbak Freya ada ya, di chat bisa dilihat ya Bapak Ibu, ya Bu, terutama Tafid. Untuk dari ibunya Mbak Abil untuk BPI masukan agar ada target setiap semester untuk hafalan hadisnya dan Asmaul Husna, karena terus terang kemarin anak-anak bingung sudah mengirim tapi disuruh mengirim lagi, akan lebih baik jika ada target untuk 1 semester. Dari ibunya Mbak Freya, ya ini nilai Freya di rapot sama yang disetorkan berbeda. Insya Allah nanti kami segera, dari wali kelas sudah mendapatkan, nanti kami akan segera printkan. Bapak Ibu mohon maaf, jadi agak menunggu. Dari maaf ini Bu Ratna Bunda Agito ya. Maaf tentang hafalan Tafid anak-anak sudah berusaha hafal tapi mohon diapresiasi biar semangat. Kalau sudah berusaha hafal tidak lulus, anaknya juga kurang semangat. Ya. Begitu ya. Sekian pertanyaan ini. Ada lagi? Kalau tidak ada, nah, yang pertama dari Bapak, maaf, saya menjawab yang dari Bu Uun ya. Dari Bu Uun tentang apakah ada asesmen kompetensi minimum. Ini ada, Bapak Ibu, dari sekolah ada memang, tapi tidak untuk kelas 5 ini. Jadi disampaikan oleh kepala sekolah bahwa AKM-nya itu nanti untuk kelas 4. Kelas 4 naik ke kelas 5. Jadi yang kelas 5, karena di AKM yang kelas 4 ke kelas 5 itu bulan Agustus September. Jadi kelas 5 ini sudah ke kelas 6. Jadi kalau berarti kelas 5 ini masuknya USDA. Ujian Sekolah Dasar Daerah. Jadi tidak mengikuti AKM. Begitu ya dari yang bisa saya sampaikan ke Bu Uin, nanti kalau masih kurang jelas bisa ditanyakan lagi. Untuk nomor 1 dan nomor 2, sesi motivasi achievement sama apakah ada remedial tugas untuk Bu Umi? Mohon maaf ya Ibu, Bapak Ibu, ini saya bantu jawab untuk yang nomor 1. Kita yang nomor 1 ya. Terima kasih atas masukannya dan usulannya. Insya Allah kalau itu baik ya akan kami tinggal lanjuti masukan ini. Untuk usulan, kalau bisa saat sesi Zoom ada materi motivasi asesmen learning supaya ada peningkatan kesadaran untuk belajar. Insya Allah sudah kami lakukan Bapak Ibu, jadi terutama saya. Ya mungkin mohon maaf saya ini sudah tua sendiri di Salman. Saya itu sudah biasa
ketika tatap muka, mungkin ada yang putra-putrinya pernah di bawah wali kelasnya saya. Insya Allah anak-anak itu sudah hafal dengan sistem saya. Jadi ketika ini Zoom, saya juga sudah dari mulai Zoom semester awal, monggo dengan prospek putra-putrinya. Saya setiap hari di awal itu mesti kita kasih untuk motivasi. Baik itu masalah sedekah, baik itu masalah ikhlas, masalah kerja kemarin masalah selalu bersyukur yang terakhir kemarin, terus masalah belajar, ya apa yang akan kamu dapatkan ketika kamu nanti belajar dengan sungguh-sungguh, terus sholat, terus kesadaran untuk membaca Al-Quran tiap hari, apa yang akan kalian dapatkan. Tapi mohon maaf untuk pelaksanaannya kami juga tidak bisa tidak bisa mengevaluasi. Tapi insya Allah khususnya kami ini belajar dari menyampaikannya dari hati. Insya Allah ke anak-anak juga ke hati. Tapi saya belum siapa yang sudah motivasi ini sudah dilakukan atau belum kami tidak tahu. Tapi ini juga mengingatkan ketika saya khususnya ngasih motivasi ini juga untuk mengingat diri saya khususnya. Mungkin sama tim kelas 5 yang mendengarkan motivasi saya tiap hari Jumat. Jadi Bapak Ibu itu setiap pertemuan pasti ada dimulai motivasi. Baru masuk pembelajaran selama seminggu. Jadi itu sudah kita mulai dan kita efektifkan kembali Zoom semester 2 ini. Kemarin kita sudah share ke anak-anak kalau ada Zoom bawa buku, bawa pensil, nanti misalnya khususnya matematika yang nggak paham, dan umumnya materi pelajaran yang lain boleh ditanyakan ketika Zoom. Jadi usulan yang pertama insya Allah sudah kami lakukan. Yang kedua, Bapak Ibu Guru untuk nilai kelas 5 dan 6 sangat menentukan dalam melanjutkan jenjang SMP. Mohon anak-anak diremedi sampai tuntas betul sehingga nilainya betul-betul baik sehingga dapat menjadi modal untuk melanjutkan besok. Terima kasih yang setelah memberikan usulan pada hari ini. Harapan kami memang kayak gitu Bapak Ibu Ini sudah saya mulai. Kemarin saya awalnya karena ini dari sekolah juga sudah mewanti-wanti setiap guru bilangin yang penting anak-anak ajarkan tugas, apalagi karena ini online. Awal pertama anak-anak mungkin penyesuaian, guru juga menyesuaikan. Kemarin yang sekarang anak-anak kelas 6 aja kita nggak ngasih video, kita hanya ngasih LKS ngerjain tugas karena kami juga belum ada persiapan. Untuk kelas 5 ini insya Allah kami sudah persiapan, tapi kami dari awal memang kami hanya setiap anak mengumpulkan. Ternyata memang nilainya nggak bagus-bagus. Khususnya ini saya paling mudah materi saya insya Allah. Jadi saya tugasnya itu hanya meringkas dari materi saya. Meringkas itu saya bentuk buat soal. Jadi biar sesuai dengan materi pembelajaran saya dan tidak boleh Google atau cari informasi yang lain searching. Terus misal kan itu pendapat anak-anak boleh. Nah kalau memang itu pendapat anak-anak memang banyak betulnya. Tapi gunanya apa video saya kan maksud saya itu biar menghargai. Saya tugasnya juga hanya meringkas dan saya bentuk soal. Awal mulanya ini juga anak-anak mengerjakan seenaknya, ada yang bilang, aduh lupa Bu. Terus juga ada, mohon maaf banyak yang nggak sesuai harapan kita. Terus ini kami juga berembuk, sudah diwakili Bu Umi dulu. Akhirnya saya wakili dengan materi saya, yang IPS PKN. Itu ketika sudah saya share, setiap hari Senin misal pembelajaran PKN, hari Selasa sudah saya share kembali dari pagi, Selasa pagi saya lihat yang belum mengerjakan, terus kenapa mohon maaf, sekarang kok ada di bawah nilai KKN? Karena ada sebagian yang nanya, kan anak saya sudah mengerjakan, kok disuruh mengulang? Akhirnya kami sepakat, misalnya anaknya masih nilainya di bawah KKN.
Ya, ini sudah kami lakukan, khususnya di materi saya. Ya, nah, ternyata dari sekian anak itu sudah kami kasih pengumuman yang belum mengumpulkan, yang belum mengerjakan tugas, yang memperbaiki, itu juga ada sebagian anak yang tidak. Pada harapan kami, betul Bapak Ibu, nilai kelas 6 itu dibantu dengan nilai kelas 4 dan kelas 5. Harapan kami itu tidak tega untuk ngasih nilai 70, 87 itu sebenarnya tidak pada kami, tapi ini untuk pembelajaran. Semoga di semester 2 nanti anak-anak benar-benar ya sesuai dengan harapan kita, saya khususnya guru-guru, khususnya lagi orang tua, biar nilainya itu bagus. Ini mohon kerjasama Bapak Ibu. Kalau memang harapan orang tua untuk semua materi dibuat remedi tuntas, kami siap. Tapi dengan konsekuen, anak-anak juga aspek kembali, ya, melakukan apa kurang nilainya, guru ngasih jadwal untuk pengulangan kembali, anak-anak juga harus mengumpulkan kembali. Jadi kerjasama yang bagus, insya Allah hasilnya juga akan bagus. Kami benar Bapak Ibu, kami menginginkan putra-putri Bapak Ibu ini, walaupun di pandemi ini kami belajar ya untuk memberikan pelajaran, insya Allah dari hati kami yang paling tulus, sehingga nanti akan sampai ke anak-anak, sampai ke anak-anak nyampe. Ya, setiap hari Zoom, insya Allah mulai kalau semester kemarin kita hanya secara global. Tapi untuk mulai pembelajaran Zoom minggu kemarin, kita sudah sampai tuntasnya. Semua materi sudah tersampaikan. Terus dari hasil itu, kita feedback ke anak-anak. Materi apa yang susah? Ya, sudah kami evaluasi semua. Untuk minggu ini juga sudah ada. Jadi, terima kasih. Monggo nanti kalau memang Bapak Ibu menginginkan semua remedi, khususnya mungkin matematika, alhamdulillah matematika ini karena bahannya semester 2 juga nggak separah semester 1, nggak semester 1, jadi bisa nanti kalau pengen mengulang kembali. Terus gitu. Mungkin itu Bapak Ibu, nanti mungkin kalau ada usulan lagi, ini langsung aja. Bumi diumumkan saja kira-kira anak-anak yang perlu remedi. Itu nanti di grup WA bukan di Zoom ya. Nanti insya Allah kalau memang Bapak Ibu menginginkan semua materi pelajaran untuk seperti yang kita sudah lakukan ini kemarin kita lakukan karena perwakilan tim kelas 5. Ketika saya apakah disetujui? Karena saya lihat khususnya materi saya ini mudah. Tapi anak-anak nilainya, saya takutnya nanti kalau nilai pas PTS itu kan dari dinas. Ya, alhamdulillah saya berterima kasih kepada Bu Rika yang mana PTS ini kita juga ada dari dinas. Jadi untuk mengukur kemampuan gimana sih guru-guru yang ada di Salman ini, apakah sudah sama dengan guru-guru yang di SD yang lainnya. Jadi nanti monggo kalau Bapak Ibu mau menginginkan remedi semuanya materi pelajaran, insya Allah kita siap. Gitu ya. Dan itu pun diumumkan ketika saya sudah semua ke Pak Salim, ke Bu Lucy. Kalau ada, kami siap membantu. Tapi jangan sampai tumpuk-tumpuk untuk soal tugas. Itu ya. Terus masalah kemarin untuk olahraga. Monggo Bapak Ibu kalau putra putrinya masih di bawah KKN, kami siap membantu. Nanti dengan komunikasi dengan Pak Budi. Nanti kemarin sudah saya share nomor kontaknya Pak Budi. Tugas apa memang kemarin Pak Budi sudah ngasih data ke kami, ya sudah sesuai. Kalaupun nanti sudah sesuai dengan Pak Budi dengan komunikasi tugas apa yang belum, kami siap untuk merubah nilai putra putri Bapak. Terus Bu apakah? Ini saya dulu ya, nanti Bu Ria monggo. Ini untuk mempersingkat waktu ya Bapak Ibu sudah 9:30.
kurang, jadi masih ada tahfidz dan lain-lainnya. Untuk link nanti akan di-share Pak Dian, mohon kesediaan Bapak Ibu untuk mengisi link tersebut. Kemudian untuk yang kami sebelumnya Bumi juga sudah menyampaikan alasan mengapa Zoom hanya seminggu sekali. Kemudian saya sampaikan saya berikan ke Bu Rina untuk masalah tahfidz. Silakan dari Bu Rina, nanti habis itu terakhir dari BPI. Ya, yang pertanyaannya boleh di-share, Pak. Yang awal-awal yang tadi. Bisa Pak, Bu Rina mungkin bisa melihat ya sharean yang pertanyaan Pak Dian. Dari orang tua mengenai tahfidz. Ya Bu, ini ada kendala di laptop saya. Sebentar, saya tak gabung dulu sebentar. Ini pakai HP nih. Wah, enggak dilihat itu sudah kami share Bu. Sudah Iya, bisa iya. langsung ini. Pak Dian. Iya. Enggak. Ya, sudah. Bisa lihat Nggak Bu apa-apa. Rina? Bisa. Silakan Bu Rina. Terima kasih. Langsung saja mungkin saya akan menjawab pertanyaan dari Bu Freya, yaitu untuk tim tahfidz mungkin bisa setiap pekan dilakukan murojaah bersama-sama dengan Zoom atau Google Meet biar anak-anak tidak apa tadi ya, nggak kelihatan. Pokoknya gitu. Rencananya itu kemarin memang kami dari tim tahfidz sudah memprogram seperti itu, Bu Freya, dalam artian biar benar dari setiap seminggu sekali itu kami akan mengadakan Zoom meeting atau Google Meet kepada anak-anak mulai dari kelas 3 sampai kelas 6. Itu memang sudah kami programkan. Tapi karena mungkin kendalanya itu bisa nanti kan otomatis kita harus mengkomunikasikan jadwalnya untuk Zoom meeting ini kepada wali kelas gitu loh. Jadi jangan sampai nanti kita mengadakan Zoom meeting ke anak-anak kelas 5 itu nanti juga di kelas 5 pun juga berbarengan dengan Zoom juga gitu. Jadi kita akan berkomunikasi juga kepada wali kelas sesuai dengan KBM yang saat itu kami atau KBM biasa itu dilakukan gitu. Terima kasih juga masukannya Bu Freya, ini memang sudah kami pertimbangkan juga Bu Freya gitu. Gitu ya. Selanjutnya untuk Bu Ima. Bu Ima itu masukan untuk tim tahfidz seperti yang sudah diupdate. Demikian juga di rapot agar anak-anak sudah berusaha menghafal apresiasi. Itu tadi sudah dijawab sama Bu Riang ya? Sudah Bu. Kemudian saya lanjutkan ke bundanya Mbak Sora. Masukan untuk tim tahfidz untuk memberikan feedback rutin terkait setoran anak-anak supaya kami bisa juga memantau sudah pas atau belum hafalannya. Maaf Bunda, ini setiap hari memang kita ada feedback setelah selesainya KBM daring. Dalam arti anak-anak misalnya membaca surat Nuh. Surat Nuh misalnya dari ayat 1 sampai ayat 5. Di mana ayatnya dan bagaimana bunyinya atau kesalahan di anak itu misalnya kurang guna, kurang apa, itu kita jelaskan kepada mereka. Karena kita pun juga tidak bisa memantau ya, dalam artian kadang-kadang anak itu pakai HP-nya bundanya, orang tuanya, atau bahkan pakai HP-nya sendiri gitu. Secara teknis kita seperti itu, Bun. Jadi anak-anak mengirim hafalannya itu voice note, kemudian kita japri ke nomor yang dikirim, japri masing-masing untuk koreksi hafalan mereka. Andaikan misalnya ada
yang kurang benar di guna atau di idgham atau di ikhfa-nya itu kita koreksi sampai anak itu betul-betul bisa gitu loh. Kalau toh misalnya kita itu melihat anak itu misalnya kok nggak lulus ya misalnya surat Nuh gitu, kemungkinan bisa dibacaannya, kemudian kemungkinan bisa di hafalannya atau gitu. Karena terus terang aja Bun, Bapak Ibu semua, kami pun juga kepingin sekali anak-anak semua setiap setoran, sekali setoran itu lulus. Dan kami pun juga menjunjung untuk apa istilahnya sistem di Salman ini adalah menggunakan qiraati, termasuk juga hukum bacaannya juga gitu. Jadi kalau menurut saya tidak harus cepat untuk menghafal sampai jauh, tapi yang pasti betul untuk membacanya gitu. Anak-anak sudah kami infokan seperti itu sebenarnya, gitu Bun. Kemudian setiap selesai KBM kami juga akan melaporkan untuk apa capaian anak-anak. Mungkin bisa Bunda Sora, bundanya Mbak Sora bisa melihat juga di grup itu sesuai dengan tuh. Jadi insya Allah kami akan sangat berterima kasih sekali apabila di forum ini itu sebenarnya saya suka gitu loh, dalam artian kalau misalnya ada sesuatu yang kekurangan atau mungkin ada masukan dari orang tua, kami dari tim tahfidz siap untuk menampung dan siap untuk memperbaikinya, itu saja. Dan maaf kalau misalnya seperti yang sekarang ini, karena Bapak Ibu, saya juga secara pribadi saya juga minta maaf karena baru tahun ini kami atau saya diamanahkan untuk menjadi koordinator untuk tim tahfidz. Jadi kemungkinan kalau toh misalnya saya banyak kesalahannya, itu mungkin insya Allah kami akan perbaiki, karena kemungkinan juga yang kemarin itu mungkin data yang itu harus kami cari lagi Bun, gitu loh. Jadi insya Allah minta tolong untuk kesabarannya, juga saya pun juga mungkin banyak salahnya, dan mohon bimbingannya juga kepada Bapak Ibu, andaikan nanti ada sesuatu hal yang kurang berkenan, saya mohon maaf dan boleh nanti dicabri ke saya ataupun Bu Ika atau dari wali kelas itu bisa dikoordinasikan lebih lanjut. Gitu. Selanjutnya mana lagi ya Bu Ria? Update untuk rapot sudah, untuk Bunda Sora sudah memberikan feedback. Untuk Bunda Mbak Freya, pekan dilakukan Google Meet atau Zoom sudah. Teknis murojaah Bu, juz 30 tadi Bu Rina menyampaikan ada teknis murojaah. Oh ya. Mungkin bisa ditekankan lagi. Teknis murojaah untuk tahun kemarin memang ada kertas mutobaahnya, tapi untuk daring ini sesuai dengan hafalan anak-anak juga, dalam artian nggak usah harus urut, nggak apa-apa. Misalnya yang penting dari Anas sampai Anaba atau Anaba sampai Anas, monggo. Ya, nanti kami yang akan mencatat di kertas mutobaahnya, gitu. Itu saja Bu Ria. Murojaahnya dikirim berarti Bu Ria ya? Tetap karena kelas 5 itu dalam satu pekan itu kan ada 3 kali agenda atau jadwal tahfidznya, Senin, Rabu, dan Kamis. Kami mengagendakan murojaah setiap hari Rabu. Jadi setiap hari Rabu itu tidak ada ziyadah Bun.
nggak ada tambahan setoran, yang ada setoran. Ya, Bu? Halo? Atau mungkin begini Bu Ria, mohon usul biar lebih sama kayak yang kelas yang mau ujian juz 30 itu kan murojaahnya ada jadwalnya ya hari ini surah apa. Mungkin kalau untuk yang mengulang juz 30 murojaah kan Rabu ini surat apa biar ditentukan lagi. Maaf Bu, ibunya Mbak Freya ini kok agak putus-putus gitu. Ya. Mohon izin Bu Ria, untuk murojaah kalau boleh usul seperti yang kelas kecil mau ujian juz 30 itu kan untuk murojaahnya ada jadwalnya ya, hari ini surat apa, hari kedua surat apa. Mungkin yang di kelas 5 ini bisa seperti itu Bu, setiap Rabu ya Bu murojaahnya ya, jadi sudah ditentukan suratnya, atau seperti yang di chatnya dari Bunda Bu Ima ya, bundanya Mas Hasan, apakah perlu ada ini dikasih list kopiannya bagi kita untuk bisa mengontrol, Kak, besok murojaah surat ini. Jadi kita sebagai orang tua juga bisa ikut memonitoring, Bu, bagaimana, Bu. Jadi jangan dari mana dibebaskan, mungkin lebih enak kalau sudah ada panduan untuk guiding untuk murojaah juz 30-nya. Terima kasih, Bu. Jadi permintaan dari ibunya Mbak Freya dijadwalkan termasuk suratnya ya Bu. Jadi enak untuk pencapaian, misalnya anak sudah selesai, habis itu Al-Ikhlas, setelah itu surat Atin mungkin. Ya. Begitu, Bu. Terima kasih. Halo? Halo ya Bu, monggo. Ya, terima kasih. Untuk saya rasa kalau terima kasih juga masukannya. Ini kami akan pertimbangkan juga. Tapi untuk yang kelas 3 kemarin itu memang mulai program baru, Bun. Dalam artian kita memang sudah menjadwalkan rutin, dalam artian anak itu memang sudah kami jadwalkan dari H1 sampai H10 itu beberapa surat yang harus mereka murojaahkan. Dalam artian habis itu pun juga anak-anak tatap muka ke kami per 1/4 juz. Setelah itu baru mereka itu duduk dalam satu waktu itu ujian. Nah, kalau kita terapkan ke kelas 5 sekarang itu menurut saya agak kesulitan, dalam artian kadang-kadang anak itu dari Anas sampai Al-Qadar misalnya, itu cuman dalam satu Rabu itu nggak mungkin dari Anas sampai Al-Qadar, itu nggak, menurut saya kurang efektif gitu loh. Kalau toh misalnya anak-anak itu kelas 5 mau ikut murojaah sekali duduk ujian tahfidz, itu nanti kita jadwalkan seperti itu. Dalam artian kita masih fleksibel, Bun. Gitu loh. Dengan harapan supaya bisa memacu mereka untuk terus menguatkan hafalannya, di samping dia pun juga harus ziyadah untuk surat-surat selanjutnya, gitu loh. Begitu. Mohon maaf Bu Rina, ini cukupkan dulu ya, karena sudah 9.41. Jadi lanjutkan saja. Nanti kalau misalnya ada masukan lagi tentang tahfidz, mungkin Bu Rina bisa menerima, maksudnya di Japri bisa ya Bu Rina ya? Boleh Bu Ria. Atau misalnya ke wali kelas, tidak apa-apa, nanti kami bicarakan dengan tim tahfidz. Begitu boleh. Bapak Ibu. Kemudian BPI, silakan dari BPI. Tadi ada satu dari ibunya Mbak Abil. Terima kasih Bu Ria. Ini ada pertanyaan dari ibunya Mbak Abil ya. Untuk BPI masukkan agar ada target setiap semester untuk hafalan hadisnya dan Asmaul Husna, karena terus terang kemarin anak-anak bingung. Sudah mengirim tapi disuruh mengirim lagi. Akan lebih baik jika ada target untuk 1 semester. Gitu ya. Ya, jadi sebelumnya kami dari tim BPI mohon maaf karena di semester kemarin itu masih banyak trial error-nya juga. Sebenarnya jadi kami belum sempat untuk mengirim
targetan-targetan tentang hadis dan Asmaul Husna ke wali siswa semua. Tapi insya Allah nanti kami terus senantiasa untuk perbaikan terus tiap semesternya. Jadi di semester 2 ini insya Allah udah ada kami share PPT yang tadi, targetan-targetan, Asmaul Husna, terus itu hadis, terus itu nanti materi-materi tentang Zoom, nanti juga insya Allah kami udah share di PPT itu, sama jadwal-jadwal hari apa aja, ada BPI gitu ya. Dan kemarin itu yang disuruh mengirim karena ada beberapa dari anak-anak yang mengirimnya itu hadisnya itu berbeda dengan hadis yang udah kami cantumkan di Google Classroom. Biasanya sih gitu. Mungkin itu saja jawaban dari kami. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan lagi, boleh nanti japri ke saya. Udah, saya kembalikan ke Bu Ria lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Atika. Pak Dian, ini sudah memberikan link absennya. Monggo Bapak Ibu silakan diisi. Sambil mengisi, mungkin ini ada, mohon maaf, ini ada penyampaian dari Kiroati, terakhir, monggo dari tim Kiroati. Sambil diisi, monggo Bapak Ibu, silakan diisi di chatnya. Ya, terima kasih Bu Ria atas waktunya. Ini sedikit tambahan saja nih Bapak Ibu. Untuk anak-anak yang memiliki kesulitan ketika untuk setoran qiraatinya, bisa dikomunikasikan dengan guru di kelompoknya masing-masing. Jadi bisa memaksimalkan setoran anak-anaknya. Misalnya kendalanya di mana, misalnya susah diminta untuk mengulang-ulang, padahal sudah dilihatkan video, misalnya seperti itu. Bisa nanti dikomunikasikan dengan guru di kelompoknya masing-masing, ya Bapak Ibu. Jadi ikhtiar kita semoga maksimal dalam pencapaian target anak-anak seperti itu. Mungkin itu saja tambahannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, sekali lagi kami persilakan untuk mengisi link. Apabila tidak bisa atau ada masalah, silakan menjabri kami, kemudian menyampaikan letak masalahnya di mana. Gitu. Ini yang sudah masuk adalah ibunya Mas Hamam ya. Dan nanti biasanya kami pada saat Zoom, link itu kami share seperti ini. Jadi nanti kalau misalnya anak-anak bilang, saya kok tidak ada gitu. Itu di link ini, biasanya kami sudah share seperti ini. Jadi kalau tidak bisa, itu mengapa? Itu memang kami harapkan ada apa gitu, mengapa tidak mengisi. Tidak bisanya di mananya. Ya, nanti sambil diisi ini sekalian penutup ya Bapak Ibu ya. Nanti kalau tidak bisa monggo kami dijabri, wali kelas dijabri, kemudian menyampaikan bahwa ketika tidak bisa itu mengapa, biasanya kan ada perkataan dari formnya itu ya, misalnya ada tulisan misalnya apa sih? Saya belum pernah mendapati gitu, jadi saya kurang tahu kenapa ini tidak bisa gitu diisi. Insya Allah untuk pertanyaan sudah kami jawab. Untuk tafid nanti kalau misalnya masih ada silakan langsung ke Bu Rina. Ini terakhir dari Bu Ika. Monggo dari Bu Ika untuk penutup. Baik, terima kasih Bu Ria. Alhamdulillah sudah selesai ya acaranya, lancar, bagus, semangat dan tanggapan dari Bapak Ibu orang tua dan Bapak Ibu guru saling bersinergi semangatnya, saling menularkan semangat.
Bapak Ibu, kami dari pihak sekolah menyampaikan permohonan maaf bagi Bapak Ibu orang tua yang nilai fitsnya di rapot belum sesuai. Bagi Bapak Ibu, monggo dicek kembali untuk nilai tahfidnya. Insya Allah kami dari pihak sekolah, tim tahfidz, Bapak Ibu guru siap membantu untuk meluruskan kembali nggih rapot sesuai dengan yang sudah dilakukan oleh putra-putri Bapak Ibu. Untuk itu, kami mohon doanya agar kami ke depan bisa lebih baik lagi. Tentunya semua kami lakukan dengan bantuan dan motivasi dari Bapak, Ibu, wali siswa semuanya. Saya dari pihak sekolah mewakili teman-teman guru, tim Tahta, tim BPI, mohon maaf atas semua yang kami lakukan, kesalahan yang kami lakukan di semester 1. Semoga di semester 2 menjadi lebih baik lagi. Itu saja Bapak Ibu. Amin, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi